Ada Yesus di dalam kehidupan setiap kami. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kami tinggikan. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Oh, haleluya, haleluya, indah namamu. Haleluya, haleluya, inamamu. Haleluya, haleluya, indah namamu. Haleluya, inamaya ramaya sikanamaya namo. Haleluya, sikanamaya namo. Minakaramaya si. Haleluya, kasih
mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom semuanya. Luar biasa kita punya Tuhan yang hebat. Pagi ini kita melihat bahwa seberapa besar kita punya kebiasaan beribadah sangat menentukan ketahanan kita dalam menghadapi segala sesuatu. Begitu banyak orang bilang sebelum mereka terbiasa untuk rutin berdoa dan rutin beribadah, ketika ada masalah mereka mudah sekali untuk putus asa dan mundur. Tetapi ketika ada ibadah rutin diikuti, dijalani, doa yang mereka jalani dengan rutin, ya biasa untuk melakukannya. Ketika menghadapi persoalan yang sama yang belum berubah, tetapi ternyata mereka tidak mudah mundur, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Dan ternyata memang kebiasaan kita beribadah, kebiasaan kita berdoa, kebiasaan kita, rutinitas kita untuk mencari Tuhan sangat-sangat menentukan ketahanan stamina kita untuk menghadapi tantangan hidup ini. Kita akan baca bersama dari Daniel pasal ke-6 ayatnya yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Ayatnya bilang begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Kita baca bersama-sama ayat ini, mari kita bangkit berdiri. 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Silahkan duduk. Salam kiri kananmu, katakan tidak sia-sia kita biasa ibadah di pagi hari. Daniel memberikan sebuah contoh dalam hidup kita bahwa kebiasaan dia untuk berdoa sehari 3 kali dengan cara dia berlutut, dia berdoa, dia memuji Tuhan, itu membuat dan menjadikan stamina imannya, kondisi rohaninya itu stabil. Tidak mudah menyerah, tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, tidak mudah goyah. Sehingga ketika
datang sebuah intimidasi, sebuah ancaman, sebuah tantangan, bahkan yang menantang sampai tingkat nyawa dan kehidupannya, dia tidak berubah. Dia tetap menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Dia tetap menjadi pribadi yang kuat. Dia tetap menjadi pribadi yang menyembah Tuhan. Dia tetap melakukan aktivitasnya dan tidak ada pengaruhnya dengan keadaan. Apa yang dialami oleh Daniel menjadi sebuah contoh. Kebiasaan kita beribadah. Kebiasaan kita beribadah di pagi hari di tempat ini. Kebiasaan kita berdoa di rumah kita. Yang tanpa kita lalaikan, tanpa kita lalui hari tanpa doa, selalu berdoa, selalu beribadah. Maka itu membentuk kondisi rohani kita. Itu membangun tubuh rohani kita. Itu membangun manusia rohani kita. Sehingga ketika sebuah tantangan datang, sebuah persoalan datang, kita tahu ada sebuah kekuatan dari dalam kita yang akan memproteksi tingkat pikiran kita, perasaan kita, sampai keinginan kita. Karena ketika persoalan datang, tantangan datang, masalah datang dalam hidup kita, biasanya yang pertama bereaksi adalah jiwa kita. Kita bisa berpikir yang negatif, kita bisa punya perasaan yang tidak nyaman, kita bisa punya keinginan yang negatif pula. Tetapi ketika stamina dan kondisi rohani kita ada di dalam keadaan yang terus dan menerus diisi dengan sebuah kebiasaan yang luar biasa. Kebiasaan bukan hanya kebiasaan yang baik, tetapi kebiasaan yang membuat stamina kondisi manusia rohani kita semakin kuat dan semakin kokoh. Maka persoalan yang tadinya kita lihat besar akan menjadi biasa. Persoalan yang kita lihat tadinya tinggi akan menjadi sangat biasa. Memang karena firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang dari mana kita bisa bilang bahwa persoalan yang kita hadapi yang menurut kita itu berat. Yang menurut kita itu sangat sulit. Dan yang menurut kita nggak mampu melewatinya. Tapi tetap konteksnya Alkitab beritahu kita. Itu masih persoalan yang biasa. Tidak ada yang luar biasa di persoalan itu. Karena tetap yang luar biasa adalah Tuhan. Salam kiri kananmu lagi bilang, maaf ya persoalanmu cuma biasa. Enggak ada yang luar biasa. Tantangan yang kita hadapi itu biasa. Berapapun beratnya yang kita alami itu biasa. Bagaimana kita bisa bilang itu menjadi sebuah yang sangat biasa? Sehingga persoalan ada, wajah kita masih sama. Tetap bersukacita, kita tetap memuji Tuhan. Sekalipun masalah besar datang dalam hidup kita, tapi kita tetap hadir di ibadah, tidak merubah apapun, kita tetap beribadah, kita tetap ke gereja, kita tetap berdoa di rumah, kita tetap baca Alkitab, kita tetap menyembah Tuhan, tidak ada yang berubah. Apa yang dialami oleh Daniel itu karena dia memiliki sebuah tingkat kebiasaan yang tidak dilalaikannya setiap hari. Dalam segala hal, dibilang 3 kali dalam satu hari, di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah setiap aktivitasnya sebagai seorang pembesar saat itu. Tidak merubah cara dia beribadah, cara dia berdoa. Tidak merubah bagaimana dia melakukan doa-doanya, melakukan penyembahannya kepada Tuhan. Tidak berubah. Dia Daniel tetap Daniel yang sama yang melakukan ibadahnya kepada Tuhan sehari 3 kali. Begitu banyak pun orang-orang yang ingin menjatuhkan dia, itu tidak mengubah kebiasaan doanya. Sebab itu berbahagialah saya dan saudara yang tidak merubah kebiasaan ibadah kita. Berbahagialah kalau kita tidak merubah kebiasaan kita dalam kita berdoa. Kalau kita membangun sebuah kebiasaan ibadah, satu persatu, hari demi hari, step by step, kekuatan Tuhan itu menguasai seluruh aktivitas kehidupan di hati kita. Karena setiap kali kita beribadah, kita berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, hari ini kita menerima kekuatan baru. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan, setiap hari kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka ketika itu dipupuk dan dipupuk terus menerus,
Ketika masuk ke gua singa, ketika Daniel masuk ke gua singa, dia tidak menganggap singa itu begitu mengerikan. Dia tidak bilang bahwa singa itu menakutkan. Bahkan dia tidak mundur ketika dia ada di pintu gua. Ketika orang-orang yang dia kenal, yang tadinya bisa menjadi bawahannya dia, atau teman dekatnya dia, atau orang yang mengenal dia, bilang masuk sana, kamu harus masuk ke gua itu. Dan dia tidak mundur, dia tetap jalani, dia tetap ikuti. Dan dia tidak menolak sama sekali. Bahkan tidak ada penolakan, pemberontakan, ataupun sanggahan. Apa yang membuat Daniel bisa berjalan menuju ke pintu gua, berhadapan dengan kematian di depannya, tanpa ada ketakutan? Apa yang membuat Daniel bisa dengan tegarnya, bisa dengan tenangnya, bisa dengan sukacitanya memasuki rumah kematian hidupnya yang menurut saat itu keadaannya dia pasti mati? Kenapa dia biasa? Kenapa dia tidak takut? Kenapa bagi dia gua singa itu sama dengan rumahnya? Gua singa itu sama dengan tempat pekerjaannya? Gua singa itu sama dengan keadaan yang lainnya? Kenapa Daniel bisa memiliki sebuah tingkat pemahaman, tingkat pengertian, sampai dia bisa menguasai setiap ketakutannya, kekhawatirannya, kecemasannya, kegelisahannya, sampai itu tidak lagi dia rasakan. Kebiasaan dia beribadah kepada Tuhan membuat dia memandang gua singa bukan tempat yang menakutkan. Kebiasaan dia berdoa dan memuji Tuhan membuat dia tidak gentar menghadapi setiap tantangan. Begitupun dengan saya dan saudara. Kebiasaan kita yang kita bangun untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, untuk beribadah dan berdoa. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini akan membuat stamina rohani kita semakin gagah perkasa, semakin kuat dan semakin kokoh. Sehingga perjalanan hidup kita tidak menilai dengan keadaan yang mendukung atau tidak mendukung. Kita tidak menilai dari apakah segala sesuatunya berpihak kepada kita, apakah segala sesuatunya lancar di depan kita, tidak lagi. Tetapi kita bisa melihat rancangan Tuhan selalu bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya selalu hari depan yang penuh harapan. Daniel tahu gua singa itu bukan the end, bukan akhir daripada segalanya. Daniel tahu gua singa itu bukanlah titik terakhir dia jalani hidupnya. Kenapa dia tahu? Karena kebiasaan ibadahnya membangun dan mengkondisikan hatinya. Membuat dia melihat bahwa tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Tuhan. Sekalipun dia ada di gua singa. Beberapa waktu yang lalu saya bersama teman-teman yang ada di Australia, kita membangun sebuah doa bersama lewat by phone saja. Ya, kita berdoa, ya, setiap pagi kita berdoa selama beberapa saat, beberapa waktu. Berdoa dan berdoa. Apa hasil dari doanya? Mungkin kalau ditanya saat itu tidak ada hasilnya. 1 hari lewat, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, terus sampai yang kedua minggu. Tetapi tiba-tiba rekan saya dari Australia bisa bilang, lah ada sebuah perbedaan. Dulu sebelum berdoa, sebelum ada doa-doa yang kita lakukan bersama-sama, itu rasanya kalau menghadapi sebuah masalah atau rasa gak nyaman di hidupnya, gak tenang, takut akan sakit penyakit dan lain sebagainya, langsung drop. Langsung bilang, aduh kok saya begini ya, aduh sampai kapan dan gak kuat. Tapi setelah doa yang dibangun setiap pagi, setiap hari yang dilakukan, dia bilang kok sekarang saya nggak mudah takut, nggak mudah cemas, nggak mudah khawatir. Sekalipun kondisi keadaan secara jasmani tidak ada perubahan, masih sama, persoalannya masih sama, keadaannya pun masih sama. Tetapi cara dia menghadapi itu sudah berbeda. Kenapa? Karena kekuatan rohnya sudah bertambah. Lewat kebiasaan yang dibangun dalam doa-doa. Lewat kebiasaan yang dibangun lewat sebuah ibadah, itu membuat stamina rohani kita semakin naik dan semakin naik. Karena perjalanan hidup orang benar semakin lama semakin terang bagai rembang tengah hari. Apapun juga yang bisa menghalangi kita untuk tidak melakukan kebiasaan kita dalam beribadah, mari mulai sekarang kita singkirkan. Tetap utamakan apa yang kita sudah lakukan dan lakukan terus untuk Tuhan. Karena kita tahu jeripaya kita di dalam Tuhan tidak
Tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan dan terus kita lakukan, maka Tuhan yang menilai segala sesuatu. Dia yang melihat segala sesuatu. Mungkin hari ini kita nilai tidak ada hasilnya. 1 minggu kita lakukan tidak ada hasilnya. 1 tahun pun mungkin tidak terlihat hasil. Tetapi engkau akan rasakan hasilnya dari apa? Tingkat engkau menghadapi persoalan yang sulit berubah. Tapi engkau bisa menghadapinya. Mungkin persoalannya tidak berubah, masalahnya tetap sama. Tetapi engkau tetap kuat menjalaninya sampai engkau bisa melewatinya. Kadangkala Tuhan tidak menyingkirkan persoalan dari hidup kita. Kadangkala Tuhan izinkan kita melewati masalah itu. Daniel pun orang yang rajin berdoa. Kenapa Tuhan tidak luputkan dia dari gua singa? Tidak perlu sampai masuklah. Kenapa harus masuk dulu baru keluar? Tuhan tidak mendidik kita hanya untuk menjadi orang-orang yang segala sesuatunya langsung Tuhan angkat dan kita hanya tinggal melewatinya dengan aman. Tetapi kita punya Tuhan yang ajaib. Kalau dia ajaib, dia mau ajarkan kita juga hidup dalam keajaiban. Kalau dia hebat, dia mau ajarkan kita bagaimana hidup dalam kehebatannya. Daniel membuktikan keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Dia membuktikan kehebatan Tuhan dalam hidupnya. Kalau tidak lewat gua singa, maka sesungguhnya nama Tuhan tidak akan ditinggikan pada saat itu. Karena gua singa inilah nama Tuhan jadi ditinggikan. Akhirnya raja mengeluarkan perintah. Tidak ada yang tidak menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Karena dia Allah yang besar, dia Allah yang hebat, dia Allah yang ajaib. Justru lewat segala sesuatu yang kita alami. Apa yang kita hadapi dalam hari-hari hidup kita yang kelihatannya biasa. Tetapi waktu kita jalani kebiasaan ibadah kita kepada Tuhan, kita pasti akan berjumpa yang namanya gua singa. Tetapi waktu kita jumpa dengan gua singa menjadi tempat wisata dan bukan tempat yang menakutkan. Amin. Itu tidak menjadi tempat yang menakutkan buat kita. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita bisa masuk, kita pasti bisa keluar. Setiap kita masuk dalam persoalan, pasti ada jalan keluarnya. Karena pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Karena setiap kali kita berhadapan, dia Tuhan selalu menyediakan jalan keluarnya. Selalu ada solusinya, tidak ada yang mentok, tidak ada yang tertutup dan tidak ada yang dibatasi. Kalau kita masuk bersama dengan Tuhan, kita bisa keluar dari sana bersama dengan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita akan memimpin kita. Orang yang punya kebiasaan yang baik. Orang yang biasa misalnya angkat barang 10 kilo. Terus dan menerus. Lama-lama bisa angkat barang 15 kilo. Kalau kita sering jalan ke daerah-daerah terutama Indonesia Timur. Itu bagian yang angkat barang. Yang nawarin angkat barang seringkali anak-anak kecil. Kita pun gak tega kalau diangkatin barang sama anak kecil. Kamu bisa angkat barang. Apalagi kalau kita pelayanan ke pedesaan di daerah Indonesia Timur. Anak-anak kecil itu bawain barang kita, bawain kita punya koper-koper yang berat dan yang besar. Dia angkat dengan mudahnya untuk misalkan nyeberang sungai. Mempermudah kita karena kita nggak biasa angkat barang sambil lewatin jalan seperti itu. Tapi mereka bisa angkat. Kenapa mereka bisa? Mereka biasa untuk mengangkatnya. Mereka terlatih untuk menjamu dan untuk melayani tamu dengan cara mengangkat barang-barang. Mereka sudah biasa. Dari yang cuma 5 kilo, 10 kilo, lama-lama bisa 20 kilo. Kenapa? Karena mereka terbiasa. Kebiasaan kita beribadah pun menentukan ketahanan kita di dalam hidup ini. Kebiasaan ibadah kita menciptakan dan membangun dimensi rohani yang semakin dalam dengan Tuhan. Yang membuat saya dan saudara semakin bisa menerima setiap apa yang Tuhan sediakan lebih besar. Kalau ketahanan kita bisa mengangkat 50 kilo, maka berkat yang kita bisa terima pun pasti 50 kilo. Tapi kalau ketahanan kita hanya 10 kilo, maka berkat pun hanya bisa kita terima 10 kilo. Karena kalau terima 20 kilo kita mati. Kita pasti gak akan tahan, gak akan kuat untuk menerimanya, untuk mengangkatnya. Kelayakan Tuhan pun memberikan berkat atas hidup kita. Sangat bergantung kepada seberapa besar kekuatan, stamina rohani kita untuk menerimanya. Berbahagialah karena pagi ini saya dan saudara diingatkan oleh Tuhan. Untuk apa? Tetaplah beribadah.
tetaplah beribadah. Lakukan ibadah yang engkau biasa lakukan setiap pagi. Itu akan menciptakan, akan membuat stamina rohanimu. Bukan hanya bisa, pertama untuk menghadapi tantangan hidup, tetapi juga engkau semakin meningkat dilayakan menerima berkat, anugerah, kasih karunia Tuhan yang semakin besar dalam hidup kita. Karena apa? Karena ketika kita beribadah, ketika kita biasa melakukannya, hal yang sama diulang, hal yang sama diulang, hal yang sama diulang. Disitulah letaknya Tuhan melihat kesetiaan kita. Nilai kesetiaan kita, ada poin, ada nilai tertentu di hadapan Tuhan. Yang akan membuat Tuhan mencari, matanya tertuju kepada orang benar. Siapa orang benar? Orang yang hidup oleh imannya, yang beribadah kepada Tuhan. Salam kiri kananmu katakan bahwa ibadahmu mengandung berkat. Kebiasaanmu beribadah mengandung berkat, mengandung ketahanan, mengandung berkat, mengandung apa? Mengandung kekuatan. Sehingga saat ini kita percaya tidak ada lagi yang kita rasa itu gua singa. Semua gua singa menjadi tempat yang sangat nyaman buat hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita berdoa. Mari kita angkat tangan kanan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang. Kami mendeklarasikan dalam hidup kami bahwa ibadah kami adalah ibadah yang mengandung janji, mengandung harapan. Dan kebiasaan kami dalam beribadah, kami percaya Tuhan membawa dimensi rohani kami semakin meningkat. Ketahanan, kekuatan kami dalam menghadapi masalah dan persoalan, kami tahu kami semakin kuat. Kami tidak akan mudah lemah, tidak akan mudah goyah. Sebab Tuhan telah membekali kami lewat kebiasaan kami beribadah. Bahkan kebiasaan kami beribadah, kami juga berdoa dan percaya bahwa kebiasaan kami beribadah ini membuat kami bisa menerima kelayakan berkat Tuhan turun atas hidup kami. Hidup kami adalah hidup karena Tuhan. Maka setiap kali kami berjumpa dengan Tuhan, sesungguhnya kekuatan Tuhan mengalir atas hidup kami. Anugerah Tuhan mengalir atas hidup kami. Kasih karunia Tuhan mengalir atas hidup kami. Dan ketika aliran-aliran dari Tuhan mengalir atas hidup kami, maka kami percaya kami menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang gagah perkasa. Yang tidak mudah mundur. Tidak mudah putus asa. Kami bisa menghadapi segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa sesungguhnya bersama dengan Tuhan Yesus kami lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang besar. Karena kebesaran Tuhan telah mengalir dalam hidup kami. Kami belajar daripada firman Tuhan dalam kisah Daniel. Sesungguhnya Engkau menjadikan kami orang-orang yang selalu ada dalam posisi yang benar. Posisi yang tepat. Dalam menghadapi segala sesuatu tetap kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Berkat-Mu turun atas setiap kami saat ini. Kami tahu Engkau memberkati kami. Kami percaya Engkau menyertai kami. Dan kami mengucap syukur. Kami menjadi kuat. Karena kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk karya-Mu yang besar. Saatnya kami akan menutup ibadah kami. Ibadah pagi yang penuh sukacita. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan, persekutuan, penghiburan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Menjadi milik bagian setiap kita saat ini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menutup ibadah pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya.